Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Ansarifki dengan NIM 2111301 dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fikih, zakat, dan wakaf untuk memenuhi komprehensif materi pendukung dari Bapak Hafizul. Untuk materi yang pertama itu adalah materi zakat. Zakat dalam Islam itu yang pertama itu adalah pengertian zakat, infak, dan sodako. Secara singkat, zakat adalah harta yang dikeluarkan untuk mensucikan diri yang sudah terdapat dalam ketentuannya. Infak adalah harta yang dikeluarkan untuk mensucikan diri tetapi tidak memiliki batasan. Sedangkan sodakoh mirip dengan infak, tetapi tidak hanya harta, bisa juga dengan tenaga dan sebagainya. Adapun dasar hukum zakat itu banyak sekali gitu. Salah satunya itu ada di surat Al-Baqarah ayat 43. Ada di surat Al-Baqarah ayat 43. Adapun orang-orang yang wajib berzakat dalam Islam adalah memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Orang-orang yang diwajibkan berzakat adalah yang pertama, beragama Islam. Karena mengapa beragama Islam harus menjadi wajib untuk berzakat? Karena zakat hanya diwajibkan bagi umat muslim. Non-muslim tidak memiliki kewajiban untuk membayar zakat, sebagaimana dinyatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa zakat mempunyai kewajiban bagi orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah orang-orang yang merdeka. Hanya orang merdeka yang diwajibkan untuk berzakat. Para ulama sepakat bahwa budak atau hamba sahaya tidak memiliki kewajiban zakat karena secara hukum mereka tidak memiliki harta. Untuk yang ketiga adalah balik atau berakal atau sehat. Syarat ini mengharuskan individu untuk sudah mencapai usia balik dan memiliki akal yang mencapai usia balik ataupun sehat. Anak-anak yang belum balik dan orang yang tidak berfungsi dengan baik akalnya tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Adapun syarat-syarat untuk berzakat. Yang pertama, selain memenuhi kriteria sebagai individu yang berwajib zakat, terdapat beberapa syarat tambahan untuk harta yang wajib dizakatkan. Yang pertama adalah harta milik penuh atau harta yang akan dizakatkan harus sepenuhnya dimiliki oleh muzaki atau orang yang membayar zakat. Yang kedua adalah harta berkembang. Harta ini disebut sebagai harta yang baik secara konkret seperti hasil perdagangan maupun tidak konkret seperti hasil potensi harta. Yang ketiga adalah mencapai nisab. Nisab adalah batasan minimum harta yang harus dimiliki sebelum seseorang wajib berzakat. Harta diwajibkan untuk dizakati kecuali telah memenuhi hisab. Yang keempat adalah lebih dari kebutuhan biasa. Harta yang dimiliki harus melebihi kebutuhan pokok sehari-hari. Yang kelima adalah bebas hutang. Utang dapat mengurangi jumlah harta yang akan dizakati, sehingga jika seseorang memiliki utang, jumlah harta bersih setelah utang tersebut harus memenuhi nisab. Yang terakhir adalah telah berlalu 1 tahun atau haul. Harta tersebut harus dimiliki selama 1 tahun penuh, kecuali untuk jenis harta tertentu seperti barang tambang. Ini adalah syarat-syarat bagi seorang muslim untuk melakukan kewajiban zakat. Selanjutnya adalah ancaman bagi orang yang menolak zakat. Maka disebutkan dalam Al-Quran dan ancaman bagi orang-orang yang enggan membayar zakat. Allah berfirman, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas, perak, dan itu di dalam jahanam. Lalu dibakarkan dengannya dahi mereka, lambung, dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu, dan kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Dari Quran Surat At-Taubah ayat 34 sampai dengan ayat 35. Seseorang yang tidak membayar zakat
telah diberikan ancaman baginya ketika di dunia dan juga di akhirat. Ketika di dunia, seseorang enggan membayar zakat, maka akan diambil secara paksa darinya zakat tersebut. Adapun hikmah dan manfaat zakat terdiri dari 6, yaitu yang pertama menyempurnakan iman, membersihkan harta, menghapuskan dosa, mempererat persaudaraan, melatih kerendahan hati, dan yang terakhir meningkatkan rezeki. Adapun macam-macam harta ataupun sumber zakat. Yang pertama adalah harta atau mal. Harta merupakan sesuatu yang boleh atau dapat dimiliki dan digunakan sesuai kebutuhan. Syarat wajib untuk zakat adalah yang pertama, pemilik wajib berzakat apabila hartanya harus berada di bawah kekuasaannya secara utuh. Lalu harta harus berasal dari usaha yang halal, bukan cara haram yang seperti mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya. Jika harta telah mencapai batas minimum nisab, pemilik wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari total. Adapun jenis harta yang dizakati adalah penghasilan bekerja, hasil berdagang, hasil pertanian atau peternakan, simpanan logam mulia, kepemilikan saham, tabungan diam, ataupun barang temuan. Terdapat beberapa golongan orang yang wajib untuk menerima zakat di zaman modern atau mustahik. Yang pertama ada fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharib, fisabilillah, dan ibnu sabil. Untuk zaman modern seperti saat ini, sumber-sumber zakat bertambah menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada zakat perusahaan, yang kedua zakat saham, yang ketiga zakat obligasi, yang ketiga adalah zakat obligasi. Untuk zakat hasil ternak memiliki kadar yang berbeda dan sifatnya bertingkat. Sedangkan untuk kadar zakat dan nisabnya sendiri itu contohnya seperti unta. 1-4 ekor unta itu tidak ada zakatnya. Sedangkan 5 sampai dengan 9 ekor itu harus menzakatkan seekor kambing. 10 sampai dengan 14 ekor harus menzakatkan 2 ekor kambing dan seterusnya. Setiap tambahan 50 unta, seekor unta 3 tahun dan tambahan 40 unta, seekor unta 2 tahun. Untuk zakat atas sapi, nisab dan kadarnya itu sebagai berikut. Yang pertama ada 1-29 ekor, itu tidak ada zakatnya. Selanjutnya ada 30-39 ekor, seekor anak sapi. 40-59 ekor, seekor sapi 1 tahun. 60-69 ekor, seekor sapi usia 20 tahun dan seterusnya. Kemudian setiap penambahan 30 ekor, seekor anak sapi, dan pertambahan 40 ekor, seekor sapi usia 2 tahun. Zakat dan pajak merupakan hal yang berbeda ya. Untuk zakat merupakan menginvestasikan ketaatan umat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warga negara kepada pemimpinnya. Zakat telah ditentukan kadarnya di dalam Al-Qur'an dan hadis, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara. Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selanjutnya ada materi wakaf. Wakaf adalah perbuatan menyerahkan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu demi kemaslahatan umat. Dasar hukum wakaf juga itu terdiri dari surat Al-Baqarah ayat 267, Al-Hajj ayat 77, Ali Imran ayat 92, dan masih banyak lagi. Untuk dasar hukum yang mengatur secara pemerintahan itu ada di Undang-Undang tahun 2004 nomor 41 tentang wakaf. Untuk rukun dan syarat wakaf, rukun wakaf adalah yang pertama ada orang yang berwakaf atau al-wakif. Benda yang diwakafkan atau al-mauquf, orang-orang yang menerima zakat manfaat wakaf, dan lafaz atau ikrar wakaf atau sigoh. Untuk syarat wakafnya itu yang pertama adalah pemilik secara penuh harta itu berakal, balik, dan mampu bertindak secara hukum atau rasyid. Syarat-syarat harta yang diwakafkan yaitu harus barang yang berharga. Harta yang diwakafkan itu mestilah diketahui kadarnya. Harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf. Harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada orang lain, atau disebut dengan istilah ghairu sahih.
Syarat-syarat orang yang menerima wakaf adalah disebut sebagai al-mauquf alaih. Adapun jenis-jenis wakaf, yang pertama adalah wakaf ahli atau biasa disebut dengan wakaf keluarga, adalah wakaf yang dilakukan kepada keluarganya dan kerabatnya. Yang kedua adalah wakaf khairi, adalah wakaf yang diberikan untuk kepentingan umum. Wakaf yang ketiga adalah wakaf mustarok, adalah wakaf yang mana penggunaan harta wakaf tersebut digunakan secara bersama-sama dan dimiliki oleh keguruan disiplin wakaf. Yang keempat adalah wakaf benda tidak bergerak, yaitu harta-harta yang dimaksud adalah bangunan, hak tanah, tanaman, dan benda-benda yang berhubungan dengan tanah. Yang kelima adalah wakaf benda bergerak selain uang, yaitu benda-benda yang bisa berpindah sendiri seperti kendaraan. Nazir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara atau mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 4 tentang wakaf menjelaskan bahwa nazir adalah orang atau pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Pengelola wakaf di Indonesia dilakukan oleh lembaga wakaf secara khusus, mengelola wakaf dalam bentuk aset tetap ataupun wakaf tunai, serta beroperasi secara nasional adalah Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Selanjutnya adalah materi yang terakhir adalah infak. Infak dapat diartikan sebagai harta yang diberikan kepada siapa saja, artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam untuk kepentingan umum dan juga bisa diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua, dan kerabat terdekat lainnya. Secara etimologi, infak adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atau hilang dan terputus dari kepemilikan orang yang memberi. Dasar hukum infak itu ada di Quran surat At-Taghabun ayat 16, Quran surat At-Talaq ayat 7, Quran surat Al-Baqarah ayat 267, dan masih banyak lagi. Untuk macam-macam infak secara hukum terbagi menjadi 4 macam, antara lain ada infak mubah, infak wajib, infak haram, dan infak sunnah. Infak wajib itu seperti ada menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah, membayar mahar atau mas kawin, menafkahi istri, menafkahi anak dan keluarga. Infak haram seperti infak orang kafir untuk menghalangi syiar Islam. Yang kedua adalah infak orang Islam kepada fakir miskin tetapi tidak karena Allah. Adapun infak sunnah yaitu mengeluarkan harta dengan niat sedekah. Infak tipe ini terdapat 2 macam, yaitu ada infak untuk jihad, yang kedua adalah infak kepada yang membutuhkan. Adapun rukun dan syarat infak, terdapat 4 rukun yang harus dimiliki ketika orang ingin berinfak. Yang pertama adalah penginfak atau munfik. Maksudnya yaitu orang yang berinfak tersebut memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki apa yang diinfakkan, bukan orang yang dibatasi haknya karena sesuatu alasan, dewasa, tidak dipaksa. Yang kedua ada orang yang diberi infak. Orang yang diberi infak itu bersyarat sebagai berikut, yaitu benar-benar ada waktu diberi infak. Yang kedua, dewasa atau balik. Yang ketiga adalah sesuatu yang diinfakkan. Maksudnya adalah orang yang diberikan infak oleh penginfak harus memiliki syarat sebagai berikut, yaitu yang pertama, benar-benar ada hartanya, harta yang bernilai, dapat dimiliki zatnya, tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak seperti menginfak tanaman, pohon, ataupun bangunan. Yang keempat ada ijab qabul. Infak itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimanapun bentuk ijab dan qabul yang ditunjukkan oleh pemberi harta tanpa imbalan.
Manfaat infak yang pertama adalah sarana pembersih jiwa, yang kedua realisasi kepedulian sosial, yang ketiga sarana untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala atau pertolongan sosial, yang keempat adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah salah satu aksiomatika dalam Islam. Infak adalah salah satu rukun Islam yang diketahui oleh setiap muslim, sebagaimana mereka mengetahui sholat dan rukun Islam dan lainnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai infak, sodakoh, dan zakat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.